Halo semuanya, perkenalkan nama saya Egedus Dana Putra. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Terbuka dan dalam video ini saya akan membahas tentang perkembangan Pancasila dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia serta pelajaran penting yang bisa kita ambil sebagai generasi muda masa kini. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, penerapan nilai-nilai Pancasila tidak serta-merta berjalan dengan sempurna. Perjalanan bangsa kita terus berlanjut melalui berbagai masa penting, mulai dari masa awal kemerdekaan, Republik Indonesia Serikat atau RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga masa reformasi saat ini. Pada masa awal kemerdekaan, tahun 1945 hingga 1949, Pancasila baru saja disahkan sebagai dasar negara melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, situasi politik saat itu masih sangat tidak stabil karena bangsa Indonesia harus menghadapi agresi militer Belanda serta perbedaan pandangan di antara para tokoh bangsa mengenai bentuk dan sistem pemerintahan. Meski begitu, semangat Pancasila, khususnya nilai persatuan dan kemanusiaan, menjadi landasan perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya, pada masa Republik Indonesia Serikat atau RIS tahun 1949 hingga 1950, bentuk negara Indonesia sempat berubah menjadi federal akibat tekanan politik Belanda. Dalam masa singkat ini, penerapan Pancasila mengalami tentangan karena tiap negara bagian memiliki sistem pemerintahan sendiri. Namun, keinginan rakyat untuk kembali bersatu sangat kuat. Pada akhirnya, pada tahun 1950, Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Peristiwa ini menunjukkan bahwa nilai persatuan Indonesia dalam Pancasila benar-benar menjadi kekuatan pemersatu bangsa. Memasuki masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 hingga 1965, Presiden Soekarno berusaha mengembalikan semangat Pancasila melalui konsep demokrasi terpimpin. Namun, dalam praktiknya, nilai kerakyatan dan keadilan kurang berjalan karena kekuasaan menjadi terlalu terpusat pada presiden. Kemudian, pada masa Orde Baru tahun 1966 hingga 1998, pemerintah menekankan pentingnya pengamalan Pancasila melalui program 4P atau P4, yakni pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Tujuannya baik, yaitu memperkuat pemahaman ideologi Pancasila di tengah masyarakat. Namun, pada kenyataannya, Pancasila sering dijadikan alat politik untuk mempertahankan kekuasaan. Dari perjalanan panjang tersebut, kita bisa melihat bahwa nilai-nilai Pancasila selalu hadir meskipun kadang belum dijalankan secara sempurna. Seperti sila pertama, sebagai nilai ketuhanan yang menuntun kita agar moral dan etika selalu menjadi dasar dalam setiap kebijakan. Kemudian, sila kedua sebagai nilai kemanusiaan menegaskan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk menyejahterakan rakyat, bukan menindas. Sila ketiga sebagai nilai pemersatu mengingatkan kita agar tidak terpecah karena perbedaan ideologi atau kepentingan politik. Dan yang terakhir, sila keempat dan kelima sebagai nilai kerakyatan dan keadilan mengajarkan pentingnya demokrasi dan pemerataan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai generasi muda, kita dapat belajar bahwa Pancasila bukan hanya sebagai simbol negara, tapi juga pedoman hidup yang dinamis dan selalu relevan. Dulu, bangsa kita berjuang menjaga keutuhan negara di tengah konflik ideologi. Sekarang, tantangannya berbeda. Saat ini terdapat banyak perpecahan di media sosial, intoleransi, dan juga menurunnya rasa empati kepada sesama. Nilai-nilai Pancasila dapat menjadi kompas moral untuk menghadapi tantangan zaman ini. Kita bisa menerapkan nilai gotong royong dan persatuan dengan saling menghargai perbedaan. Nilai kemanusiaan dan keadilan dengan berempati terhadap sesama, dan nilai kerakyatan dengan berpartisipasi aktif dalam menjaga demokrasi yang sehat. Melalui pemahaman sejarah perkembangan Pancasila, saya belajar bahwa ideologi ini bukan hanya warisan masa lalu, tetapi cahaya penuntun untuk masa depan bangsa. Mari kita menjaga dan amalkan Pancasila dalam setiap langkah sebagai generasi penerus Indonesia. Terima kasih.